Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Oke. Pada siang hari ini kita akan mengadakan praktikum kimia tentang sifat koligatif larutan, yang mana dalam hal ini adalah penurunan titik beku larutan. Nah, jadi secara teorinya kalau kemarin kita itu sudah mempelajari apa itu sifat-sifat koligatif larutan, masih ingat kan? Mencoba mengenai praktikum penurunan titik beku, di mana dalam teorinya pelarut murni, dalam hal ini air, itu akan membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Kan dia titik bekunya, dia akan kita turunkan sehingga di bawah 0. Berarti di bawah 0 ada -1, -2 dan seterusnya. Ada yang diamati di sana adalah suhu di awal, kemudian setelah dikasih garam, kemudian setelah jadi kristal, dan setelah barang ini atau sudah membeku. Nah, untuk pengukurannya kita menggunakan termometer. Nah, ini namanya termometer raksa atau yang manual. Kalau yang digitalnya ada lagi. Tapi untuk lab biasanya ini yang digunakan. Apa fungsi dari termometer ini? Ini fungsinya adalah untuk mengukur suhu. Nah, nanti akan kita lihat seperti apa. Jadi cara membacanya pun, nah, sama dengan aplikasinya dari matematika. Konsep bilangan bulat nih. Dari 0, dia semakin ke atas suhunya semakin besar kan? Kalau dia semakin ke bawah semakin rendah. Pada prinsipnya untuk praktek kali ini adalah mengenai penurunan titik beku larutan. Kemudian perpindahan kalor. Ini prinsip praktek kita kali ini. Bahas seperti apa teorinya. Ya, kenapa susu yang di dalam kaleng diputar beberapa menit, kemudian air yang dicampur dengan garam itu berubah, apa teorinya secara ilmiah. Nah, jadi inilah perbedaan kita orang di luar sana. Kalau kita sebagai pelajar itu harus ilmiah menjawabnya semua. Oke ya? Nah, jadi praktek kali ini kita akan menggunakan bahan ini. Susu, dalam hal ini adalah ultra milk. Nah, perhatikan di sini. Kandungan lemaknya seperti apa. Ya? Lalu air yang di dalam kandungannya ini seperti apa. Nah, nanti akan ada, kemarin kan sudah Bapak sampaikan, akan ada pertanyaan diskusi kan di sana. Itu yang mesti kalian jawab. Nah, awal percobaan pengamatan pertamanya itu berapa suhunya. Lalu yang kedua itu suhu setelah diberikan garam seperti apa. Oke ya. Nah, selanjutnya setelah jadi kristal seperti apa. Dan ada pertanyaan-pertanyaan lain. Kenapa kita harus putar-putar? Ya, harus diamati. Kenapa kita putar-putarkan itu kaleng-kalengnya? Ya, dan kemudian di prosedurnya kan sudah dijelaskan. Yang pertama seperti apa langkah-langkahnya? Pertama kita pecahkan, kita ukur dulu batu es. Setelah dipecahkan, setelah itu setelah dicampur garam, kita pecahkan, kita ukur. Ya, setelah itu baru kita masukkan susu di dalam kaleng. Semuanya sudah dibersihkan kan? Sudah, yang kaleng-kalengnya kan? Sudah. Oke, sekarang kita coba saja nanti ini kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, silakan diambil. Nah, ini Bapak bagikan termometernya. Sudah tahu cara menggunakannya kan? Nah, silakan ambil. Hati-hati menggunakannya. Oke, silakan dipecahkan dulu.
Itu adalah yang dibutuhkan adalah kita harus melihat prosedur kerja. Ya. Jangan asal-asalan. Apalagi di lab kimia, semua ada prosedur kerjanya. Hati-hati. Tidak asal asal pecahkan. Ini belum menggunakan. Ya, diukur dulu suhunya. Dia tegak lurus ya. Tegak lurus. Tegak lurus suhunya. Dicampur aja. Belum sampai dia turun. Dia harus tegak lurus. Dah dia turun kan? Yang merah itu kan ada turun kan? Belum. Sampai dia berhenti. Jadi mengukurnya itu sampai dia berhenti. Ada turun? Coba diukur. Masih ada satu lagi. Oh, satu. Oke. Ada turun. Masih turun. Nah, dia kan masih turun kan? Terus ditambah aja apa di situ? Esnya biar masih turun. Sampai dia 0 derajat Celcius ya. Kalau sudah tahu cara menggunakan termometernya kan? Campur dia. Campur. Supaya fungsi dari garam ini, ya nggak apa-apa. Ini kan bukan zat berbahaya ini. Kan nggak ada gambarnya berbahaya kan? Nah. Sudah, boleh. Coba diukur. Kalau misalkan tidak ada perubahan suhu, berarti garamnya ditambah lagi. Oke. Sudah? Oke, silakan dicatat. Nah, jadi nanti berarti berapa batu es yang dipakai. Nah, berapa takaran garamnya yang dicampurkan. Yang kita putar, dia terperangkap. Ya, dia keluar, semakin kita putar kan ada tekanan. Putar. Di sini semakin membeku. Nah, yang air di sini karena adanya perpindahan kalor dari kaleng, ya. Kaleng ini yang karena kita buat aktivitas memutar, kan otomatis dia mengeluarkan kalor dari temperatur tinggi ke yang rendah. Lalu yang es ini dia menangkap kalor sehingga semakin dingin dia. Itu prinsipnya. Nah, maka yang di dalamnya ini, larutan yang ada di dalam ini terkhusus ini, ya kan? Yang susu ini dia akan semakin membeku. Nah, karena dia mengikuti sifat dari air. Nah, kita coba apakah sesuai dengan teorinya atau tidak. Ya, Pak, dikasih juga waktunya, Pak. Gimana? Enggak, waktunya kalau secara teori yang sudah didapatkan itu sekitar 20 menit. Tapi kalau lebih cepat membeku lebih baik. Ya kan? Nah, berarti terserah kalau mau habis sedikit aja dulu, Pak, biar nanti siapa tahu jamnya enggak jadi masalah, kasih aja. Oh iya nak. Iya, Pak. Siapa tahu lama membendungnya nanti sama jam kita. Oke. Sudah. Kasih aja setengah percobaannya. Oke. Wah, sudah jadi. Karena anunya apa namanya? Enggak, apa namanya? Apa namanya? Ininya tipis.
Sudah melakukan percobaan semuanya? Sudah dapat produknya? Oke. Untuk kali ini kita akan membuat kesimpulan percobaan kita atau praktikum kita. Ceritakan pengalamanmu selama melakukan praktikum ini, kemudian apa saja yang bahan-bahannya di sana, kemudian takaran yang sudah dimasukkan, lalu produknya seperti apa yang sudah dihasilkan. Oke ya, dimulai dari kelompok 1 dulu. Baiklah teman-teman, saya akan menceritakan pengalaman kami tentang es putar ini. Yang pertama, dari kegiatannya sangat menyenangkan dan bahan-bahannya juga gampang untuk didapat, seperti susu, terus batu es, dan garam untuk bahannya, sedangkan alatnya kaleng, baskom, ya hanya itu. Setelah itu cara pembuatannya itu juga gampang. Pertama yaitu pecahkan batu es, dimasukkan ke dalam baskom, dan diberi garam di sekitarnya agar tidak cepat mencair gitu. Setelah itu masukkan susu ke dalam kaleng dan diputar sehingga Berkali-kali ya. ya sehingga membeku. Oke. Berhasil produknya? Berhasil, Pak. Oke, tepuk Udah. tangan dulu. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 sudah memberikan penjelasannya dan sudah melakukan praktek ya, dan berhasil tadi ya. Oke, kelompok 2. Oke, coba ceritakan pengalamannya. Berhasil enggak? Ya situ, Pak. Oke. Jadi dari kelompok 2 kami berhasil membuat es putar. Jadi dari praktikum ini kami bisa mengetahui tentang pengaplikasian penurunan titik beku larutan. Dalam praktikum tadi kami sedikit mengalami kendala karena jumlah susu yang kami gunakan dan santannya itu terlalu banyak. Jadi lebih lama membekunya, Pak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke, berarti 2 kelompok ini, kelompok 1 dan kelompok 2 sudah berhasil melakukan praktikum atau percobaan mengenai penurunan titik beku. Jadi untuk mencoba ini kita sederhana saja. Kan alat-alat yang digunakan juga sederhana dan bahan yang digunakan juga sederhana. Dan sebelum ditutup, setelah kita melakukan praktik, pertama yang perlu diketahui adalah kita harus safety. Ya. Setelah praktikum ini selesai, ruangan ini silakan disterilkan. Alat-alat yang sudah dipakai seperti termometer, kemudian baskom-baskom yang lain itu harus dibersihkan semua. Dan termasuk ini ruangan juga harus bersih. Lalu selanjutnya adalah silakan buatkan laporannya. Ya. Laporannya, formatnya sudah Bapak berikan. Dan di situ ada pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama itu, kenapa garam berfungsi untuk menurunkan titik beku pada es? Ada 5 pertanyaan kemarin kan? Ya, Pak. Dan terakhir itu, kenapa apa pengaruh perpindahan kalor? Nanti di laporan itu sudah terformat semuanya. Dan jangan lupa dokumennya. Ya, dokumennya, alat yang dipakai, kemudian bahan yang dipakai, kemudian produk jadinya. Ya, oke ya. Ada pertanyaan sebelum kita tutup pelajaran kita praktek kita hari ini? Tidak, Pak. Tidak ada? Tidak, Pak. Sudah cukup jelas semuanya kan? Jelas, Pak. Nah, kalau masalah laporan nanti, kalau kurang mengerti nanti silakan konsultasi dengan Bapak. Oke, terima kasih. Selamat siang.